Sahabat Fresh Juice, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice Selasa 2 Juli 2024. Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Bali yang hari ini sedang ada di Bandung ya. Dan kita diajak kembali sama-sama untuk membaca dan merenungkan sabda Allah bagi kita. Bacaan kita hari ini dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Mari kita baca dan kita renungkan bersama. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya membaca perikop hari ini. Saya ingat dengan seorang mentor saya yang pernah bilang begini. Dia bilang, Tuhan tidak pernah menunjukkan seluruh rencananya kepada kita. Kata-kata dia adalah Tuhan memberikan kita pelita, bukan lampu jalanan, katanya. Nah, artinya apa? Artinya kalau Anda punya pelita, ya, kalau kita diberikan pelita, sehingga kita bisa lihat mungkin cuma 1-2 langkah ke depan, ya kan? Beda kalau kita berjalan dengan terang lampu jalanan, kita bisa lihat jauh ke depan gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan pelita, yang bisa kita lihat hanya 1-2 langkah ke depan, gitu kan? Hari ini kalau kita baca di Injil hari ini, murid-murid ketakutan ketika datang gelombang, ketika datang yang mengguncangkan perahu mereka, gitu ya. Dan Yesus tidur, maka mereka ketakutan. Satu hal yang sangat manusiawi, satu hal yang ya wajar sekali sebagai seorang manusia, ya. Kalau Anda bayangkan, kalau misalnya Anda seperti para murid di sini, ya, mereka mengamuklah angin ribut di danau itu, gitu ya, di dalam, sehingga perahu ditimbus gelombang, ya, pasti kita juga akan ketakutan, ya. Tidak ada yang dari kita yang bisa tidur tenang, ya, kecuali Yesus, gitu. Pasti kita itu suatu reaksi yang sangat manusiawi sekali. Kenapa kita ketakutan? Karena kita hanya bisa melihat situasi kita di saat itu. Kita begitu tenggelam dengan situasi kita di saat itu. Kita terhanyut, terbawa oleh kondisi kita. Makanya kita takut. Kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Kita tidak bisa melihat keseluruhan rencana Allah. Makanya kita takut. Kalau kita bisa melihat keseluruhan rencana Allah, tentu ya kita bisa melihat akhir yang baik, kita bisa melihat kita selamat, kita tidak ketakutan, bisa jadi. Karena kemampuan kita melihat itu terbatas, karena persepsi kita itu sangat terbatas sebagai manusia, kita ketakutan, dan itu wajar. Meskipun kita baca di sini murid-murid ditegur, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya?" Yesus menegur murid-murid yang mengatakan mereka orang-orang yang kurang percaya.
Nah, dalam hal inilah teman-teman, para sahabat Fresh Juice, kita melihat perbedaan antara orang percaya dan yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya hanya melihat situasinya saat itu. Tetapi kalau orang yang percaya, dia bisa melihat ke depan, dia bisa melihat bahwa ada Yesus di dalam perahu, dia bisa melihat bahwa dia itu tidak perlu takut karena pada akhirnya rencana Tuhan itu baik. Tuhan memang memberikan kita pelita, kita hanya bisa lihat 2-3 langkah ke depan. Tapi seharusnya itu cukup. Dengan iman kita bisa melihat 2-3 langkah ke depan. Kita percaya bahwa banyak hal, masalah yang kita hadapi, ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita, mungkin apa yang kita rasa kita tidak punya jalan keluar. Tapi dengan iman, ketika kita bisa melihat 2-3 langkah ke depan, sahabat Fresh Juice, itu sudah cukup bagi kita. Saya ingat juga beberapa minggu yang lalu, saya bersama komunitas DOJ, kami pergi retret, dan di dalam kelompok sharing, saya ingat ada seorang ibu yang sharing bahwa anaknya dalam proses pencarian diri, di mana dia protes ya sama ibunya karena merasa bahwa dia berkata Tuhan itu memperlakukan kita kayak wayang ya, kayak kayak boneka ya, suka-suka dia gitu. Dia seakan-akan kita tidak bisa punya hak atas hidup kita dikendalikan ya, banyak hal terjadi di luar kuasa kita. Dan saya katakan bahwa pada ibu bahwa itu adalah pandangan yang salah terhadap Allah, yang wajar ya bagi seorang anak muda untuk mencari identitas itu ya. Dia bertanya dan dengan demikian dia menemukan peranan Tuhan dalam hidup dia. Tapi ini adalah image yang salah tentang Allah. Ketika kita melihat bahwa Allah itu yang menyebabkan semua masalah dalam hidup kita, melihat bahwa Tuhan itu kok boleh ya mengizinkan banyak kesulitan, kesusahan, bencana terjadi dalam hidup saya. Ini apa sih maunya Tuhan? Kita menyalahkan Tuhan. Itu muncul dari image yang salah tentang Tuhan. Yang benar adalah bahwa memang kenyataan hidup kita di dunia memang dipenuhi dengan masalah, dipenuhi dengan tantangan, dipenuhi dengan kesulitan. Tidak ada seorang manusia pun yang bebas dari hal tersebut, ya kan? Semua kita punya masalah, hanya masalahnya beda-beda gitu kan. Mungkin kadarnya beda-beda, jenisnya beda-beda, tapi semua kita punya masalah. Nah, yang Tuhan lakukan adalah Dia ada di dalam perahu kita. Yang Tuhan lakukan adalah lewat iman kepada Dia, kita bisa tenang, kita bisa percaya, kita tidak perlu takut karena kita bisa melihat 2-3 langkah ke depan. 2-3 langkah ke depan itu cukup untuk membuat kita percaya bahwa pada akhirnya semuanya itu akan jadi baik. Rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Hari ini kita mungkin dalam situasi seperti murid-murid Yesus, ketakutan karena ada dalam angin ribut, gelombang besar. Tapi saya ingin mengajak para sahabat Fresh Juice kita melihat bahwa Yesus ada di dalam perahu kita. Yesus memberi kita iman untuk percaya. Kita tidak bisa melihat sampai jauh ke depan. Kita tidak bisa melihat apa sih akhirnya ini. Tapi yang kita tahu bahwa karena Yesus ada dalam perahu, semuanya akan baik-baik saja. Kita cukup bisa bertahan 2-3 langkah ke depan karena Tuhan memberikan kita kekuatan itu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, saat kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, bantu kami untuk sadar bahwa Engkau ada di dalam perahu kami. Bantu kami untuk melihat bahwa kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir berlebihan. Karena pada akhirnya
semuanya akan baik-baik saja. Pada akhirnya Engkau punya rencana yang baik atas hidup kami. Pada akhirnya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas angin ribut. Engkau yang akan menenangkan danau. Engkau yang akan menenangkan segala hal di dalam hidup kami. Bantu kami untuk menyerahkan sekali lagi hidup kami kepadamu dan untuk percaya padamu. Bantu kami, orang-orang yang kurang percaya ini Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, dalam situasi apapun saat ini kita berada, kita tetap boleh percaya bahwa Tuhan Yesus ada di dalam perahu kita, sehingga semuanya akan baik-baik saja. Amin. Sampai jumpa dalam Fresh Juice berikutnya. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 2 Juli 2024. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.